Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sama-sama panjatkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat darinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Bulan puasa adalah bulan yang paling mulia karena pada bulan puasa diturunkannya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia? Karena pada malam itu Al-Quran diturunkan. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia. Indikasinya diantaranya adalah diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan malaikat Jibril yang menjadi malaikat yang paling mulia, karena malaikat Jibril ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu helai kertas, jika tanpa ada tulisan apapun, itu hanya kertas biasa. Tetapi satu helai kertas itu jika ditulis huruf-huruf Al-Quran, maka kertas itu menjadi kertas yang mulia dan tidak boleh kita hinakan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bahwa pada bulan puasa atau pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan juga disebut juga dengan bulan Al-Quran. Kita melihat bagaimana masjid-masjid, surau-surau, musola-musola ramai dengan tadarus Al-Quran. Kegiatan-kegiatan ramai dengan kajian-kajian Al-Quran dalam rangka memperingati bulannya Al-Quran. Jika kita pada bulan Al-Quran saja malas membaca Al-Quran, jika kita pada bulan puasa, pada bulan Al-Quran saja malas mengkaji Al-Quran, maka bagaimana sikap kita di luar bulan Al-Quran? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama adalah membacanya. Tentu membaca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Agar kita mengetahui kaidah-kaidah tajwid dalam membaca Al-Quran, kita harus belajar kepada guru yang mempunyai sanad keilmuan Al-Quran yang sampai kepada Rasulullah SAW. Tetapi jika kita berusaha melenturkan lidah kita membaca Al-Quran sendirian, maka itu tidak masalah. Kenapa? Karena di dalam satu hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang terbata-bata membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita selesai membaca Al-Quran, setelah kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya, maka kewajiban kita berikutnya adalah memahami isi kandungan Al-Quran.
Di bulan Ramadan ini banyak sekali majelis-majelis pesantren-pesantren yang mengadakan kegiatan-kegiatan mengkaji Al-Quran, baik itu tafsir-tafsir klasik atau tafsir-tafsir modern. Itu merupakan salah satu bentuk kecintaan kepada Al-Quran, salah satu bentuk memuliakan bulan Al-Quran, yaitu mengkaji Al-Quran. Selanjutnya, setelah kita memahami isi kandungan Al-Quran, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja memahami ajaran-ajaran Al-Quran, juga mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran bukanlah sesuatu yang ringan. Ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang berat, perlu pengorbanan, perlu kesungguhan, perlu ketekunan untuk melaksanakan itu semua. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum bulan Ramadan ini, momentum bulan diturunkannya Al-Quran ini, marilah kita tingkatkan kualitas kedekatan kita kepada Al-Quran, baik itu membacanya, mengkajinya, ataupun mengamalkan isi kandungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.